Siapa yang tidak pernah terlibat dalam aktivitas ekonomi? Kita semua pasti pernah. Bahkan kita adalah para pelaku ekonomi. Untuk siapa kita mempertahankan stabilitas ekonomi? Jelas, untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat. Namun, pernahkah terpikir jika satu kali nanti Anda harus bekerja dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada orang lain? Pada tetangga misalnya. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita selalu mengenal prinsip ekonomi yang berbunyi dengan modal sekecil-kecilnya, kita berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, tetapi ada sebuah wilayah kecil di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, yang menerapkan sebuah sistem ekonomi yang sangat berbeda dari apa yang pernah kita alami dan kita terapkan selama ini. Wilayah ini tidak besar, hanya sekitar 16 hektar saja luasnya, tetapi dengan sistem ekonomi ini dikatakan ya, bahwa lokasi ini memiliki kesejahteraan yang cukup dalam membiayai sekitar 1.600 rakyatnya. Kita akan lihat bagaimana sistem ekonomi sosial humanis, begitu mereka menyebutnya, digunakan dan diterapkan di perkampungan ini. Anda penasaran? Saya juga. Karena itu kita akan melihat dan belajar sendiri bagaimana sebenarnya sistem ekonomi sosial humanis, dan kita akan lihat apakah sistem ekonomi yang satu ini punya kesempatan dalam memperbaiki sistem perekonomian bangsa kita. Ikuti terus. Secara kasat mata, Kampung Matfa atau yang lebih populer dengan nama Kampung Kasih Sayang ini tidak begitu memiliki perbedaan dengan kampung lainnya. Hanya saja begitu memasuki kampung ini, ada beberapa perbedaan yang bisa dirasakan. Yang pertama adalah adanya penjagaan yang cukup ketat, terlihat dengan adanya portal dan pos jaga. Dan untuk bisa memasuki Matfa, kita harus menyerahkan kartu identitas terlebih dahulu. Terletak di salah satu sudut desa Telaga Said, Kecamatan Seilepan, Matfa menempati lahan seluas 16 hektar yang merupakan lahan hibah dari pemimpin dan warga kampung Matfa. Didirikan sekitar 4 tahun lalu, kini Matfa telah memiliki beberapa fasilitas publik yang memadai. Setiba di tempat ini, saya telah ditunggu oleh Bang Sani dan Pak Aldi, humas dari Kampung Matfa. Kampung Matfa dihuni oleh 1.600 jiwa dan dipimpin oleh Muhammad Imam Hanafi, yang kemudian digelari Tuanku Imam. 1.600 jiwa ini berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Warga Matfa menempati sekitar 260 rumah yang dibagi menjadi 12 blok. Seluruh rumah dan fasilitas di tempat ini digunakan secara gratis. Dari seluruh luas lahan yang dimiliki oleh Kampung Matfa, sebagian diantaranya digunakan untuk bercocok tanam, beternak, berdagang, usaha kelautan, hingga industri. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, seluruh unit usaha yang dimiliki Matfa dimodali oleh Baitul Mal dan seluruh keuntungannya juga akan langsung diserahkan ke Baitul Mal.
Baitul Mal sendiri merupakan pusat seluruh pengelolaan dana Matfa. Oke Bang Sani, jadi kayak yang Abang ceritain tadi sama saya bahwa setiap orang di tempat ini bekerja tidak digaji dan kemudian menyerahkan seluruh keuntungan itu ke Baitul Mal. Yeah. Ini sebenarnya sistem perekonomian apa yang diterapkan di kampung kita Matfa ini? Social humanity. Nah, artinya ya dengan perekonomian sosial berlandaskan kemanusiaan. Didasarkan pada? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Tidak ada paksaan, ya semata-mata hanya kesenangan berbagi dengan yang lainnya, kesenangan hidup bersama dengan yang lainnya. Itu yang mendasari, nggak ada paksaan. Jadi social humanity. Oke, jadi biasanya orang-orang yang kemudian bekerja di bidang pertanian atau seperti ini mebel dan lain sebagainya itu mereka dipilih atau memilih? Oke, mereka ini semua di sini yang bekerja itu sesuai dengan memang hobi keahliannya. Artinya memang mereka ya terpanggil seperti Pak Alim, beliau ini ya memang hobinya seperti ini, kembali ke sini gitu. Jadi nggak ada dipaksakan kamu harus di sini. Bang Sani nih, misalnya ada seseorang yang anggota kampung yang kemudian ingin membuat satu usaha untuk mendapatkan modal dari Baitul Mal. Yeah. Apa yang dia lakukan? Apakah mengajukan proposal atau seperti apa? Oke. Biasanya kita ngumpul dulu satu kampung, kita musyawarahkan. Nah, jadi siapa mungkin yang ahli di situ kita ajak dia untuk berbicara bagaimana kira-kira apa yang harus dilakukan, modalnya seberapa. Jadi semuanya musyawarahkan satu kampung menjadi sebuah keputusan bersama. Sehingga maju ataupun mundurnya nanti usaha itu bukan perseorangan yang menanggungnya, tapi ini adalah sebuah keputusan kita bersama gitu. Berbagai industri menghidupi kampung Matfa. Dengan jumlah warga kampung yang cukup besar, dibutuhkan dana sekitar 250 juta per bulannya. Dana ini digunakan untuk logistik, transportasi, dan berbagai aktivitas lainnya. Seperti di industri mebel kali ini, seluruh keuntungan yang didapatkan dari industri ini akan langsung diserahkan ke Baitul Mal. Jadi situasinya begini, secara kasat mata, hidup di kampung Matfa berarti hidup secara gratis. Namun secara praktis dan taktis, seluruh dana yang menjadi kebutuhan pengelolaan kampung dihasilkan oleh warga kampung Matfa sendiri. Melalui berbagai pengelolaan unit usaha, keuntungan yang diperoleh menjadi amunisi untuk bertahan hidup. Dan modal akan terus diputar untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan lainnya. Industri lainnya yang kemudian saya kunjungi adalah perkebunan dan peternakan. Namun sistem ekonomi yang diterapkan oleh Matfa juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tahukah Anda bahwa di kampung ini warga tidak lagi memiliki harta dan uang pribadi? Dengan sistem ekonomi yang diterapkan, warga menyerahkan hartanya kepada Baitul Mal dan Baitul Mal akan mengelolanya. Harta bawaan ketika memasuki Matfa adalah modal awal berdirinya kampung kasih sayang ini. Kini dari modal awal yang dikelola dengan baik, Matfa telah memiliki los pasarnya sendiri. Konsumennya berasal dari berbagai wilayah. Target terbesar merupakan warga luar Matfa. Selain mengunjungi berbagai unit usaha, saya juga menyempatkan diri mengunjungi sekolah di Matfa. Fasilitas bersekolah di sini juga diberikan secara cuma-cuma kepada para murid. Bahkan seragam dan buku juga diberikan kepada siswa secara gratis. Pak Firman, yang saya dengar nih, sekolah ini digratiskan, begitu. Apa
apakah gratis hanya karena memang hanya anak-anak Matfa di sini atau ada anak-anak lain? Ini dua dia dari masyarakat juga ada, anak-anak Matfa juga ada atau jemaah. Itu semuanya gratis itu karena kita juga menerima dana BOS. Jadi semuanya didanai oleh dana BOS dari pemerintah. Oh begitu. Seluruh fasilitasnya baik dia namanya bangku, kursi, gedung itu diupayakan seminimal mungkin daripada dana BOS itu. Di samping itu juga ada tambahan dari yayasan. Dari Yayasan Matfa. Yayasan, kita bilang kita Yayasan Pendidikan Islam. Tapi kita didukung atau dibantu oleh Matfa Indonesia. Di sini sekitar kalau jumlah siswa lebih kurang 220 untuk MIS saja. Untuk MIS, kemudian untuk MTS sekitar 75 orang, untuk Alia sekitar 40 orang, TK sekitar 30 orang. Berarti jumlahnya sekitar 300 hampir 400? 300 lebih. 300 lebih. Dari keseluruhan. Loncat, loncat, kiri kanan kiri, maju mundur, diulang lagi. Setelah melihat langsung praktik sistem perekonomian sosial humanis yang diterapkan di Matfa, kini saya akan langsung mengunjungi Baitul Mal, pusat seluruh pengelolaan dana Kampung Matfa. Bang Muluk, bisa diceritakan sebenarnya sistem Baitul Mal yang kita terapkan di Kampung Matfa ini tuh seperti apa? Yang pastinya seluruh sistem yang berlaku di sini adalah persatuan kasih sayang. Memang untuk Baitul Mal itu sendiri, perlakuan persatuan kasih sayang itu harus didasari oleh keyakinan kita satu dengan yang lain. Itu sistem utamanya, keyakinan dan kepercayaan penuh para saudara kita yang di sini untuk menggunakan dana, apakah itu dana yang diberikan melalui usaha atau dana yang sifatnya pribadi. Jadi bentuk keyakinan itu gimana gambarkannya ya? Karena kita tidak terpaku pada laporan-laporan seperti yang diperagakan di luar, dan itu nggak jadi patokan. Jadi tidak ada laporan-laporan? Ada laporan-laporan itu yang mereka buat. Itu sebenarnya laporan itu seperti ini. Mereka buat laporan bukan untuk kita selidiki ini benar atau tidak laporan, tapi untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka buat ini, apakah ini aku benar seperti ini gitu loh. Dalam diri sendiri melihat itu. Jadi kalau seandainya tidak benar, dia yang terhukum gitu loh. Lalu bagaimana mengetahui apakah mereka curang atau tidak? Selama ini ya kalau kita, karena kan awalnya kita ini membangun ini ada yang dimasukkan dalam diri kita, yaitu ilmu. Ilmu sebagai seorang manusia itu kita harus apa kan gitu. Jadi kita seluruhnya di sini sudah diberikan bekal itu. Bekal itulah modal kita menjalankan ini. Jadi kita mau bilang dia curang, kita nggak pernah terpikir bahkan dia curang gitu loh. Kita nggak pernah terpikir dia curang, bagaimana dia bisa curang? Karena seseorang itu baik dan buruk menurut kita itu tergantung pada pemikiran kita, pada praduga kita. Itu saja. Jadi di sini betul-betul kepercayaan. Jadi sulit menggambarkannya kalau untuk di luar ya mungkin ya. Itu sulit sekali menggambarkannya karena kita modalnya yakin dengan saudara. Tidak kita pandang apapun dia itu ada sedikit untuk curang atau apa, nggak ada sedikit berpikir seperti itu. Kalau ada seperti itu, maka apapun yang kita buat nggak terlaksana. Oke Bang, untuk sistem kepercayaan ini bisa dijabarkan kepada saya. Misalnya itu teknisnya seperti apa? Teknis, ya, teknis. Seperti apa? Teknis pelaksanaannya seperti apa? Jadi begini, contoh saja misalnya ada usaha kan, usaha di perdagangan, salah satu perdagangan kita mungkin toko roti yang ada di depan itu dari Baitul Mal ketika itu dibangun. Kemudian kita kalkulasikan dananya, mereka-mereka lah yang pernah dulunya di luar masuk dalam pembuatan toko roti itu kan, pernah berkecimpung di sana. Mereka perkirakan, kalkulasikan, kemudian mereka ajukan bahwasanya untuk membuka usaha ini diperlukan dana sekian. Ini pengajuan ini kemudian kita musyawarahkan kepala sektor, kepala barak, kan pengurus Baitul Mal sendiri kita musyawarahkan. Nah kita keluarkan itu langsung pada mereka. Ini terserah mereka bagaimana mengelolanya untuk kepentingan bersama. Sudah? Dan ternyata setelah beberapa lama berjalan, masuklah setoran mereka kemari. Jadi untuk pemulangan modal kita bilang ya, modal ini dipulangkan, sebenarnya bukan bahasa dipulangkan. Untung mereka setiap hari setor itu pemotongan modal langsung. Sistem adalah suatu peraturan yang mengikat. Namun sistem hanya akan berhasil jika pelaksana sistem mampu melaksanakan setiap aturan dan ikatan sistem yang ditetapkan. Saya ingin tahu bagaimana sesungguhnya penerimaan masyarakat Matfa terhadap sistem ekonomi sosial humanis yang mereka anut.
Oke, Bang Kolik, Iya. kampung ini nggak umum ya? Sepertinya begitu. Benar kan? Kampung ini tidak umum. Saya tidak Dan salah banyak ya orang di situ. bilang pun begitu sih. Yang artinya yang datang juga berkunjung kemari selalu bilangnya itu begitu. Oke. Apa sebenarnya yang menyebabkan Bang Kolik itu bisa memasuki tempat yang tidak umum ini gitu? Apa yang dialami atau apa yang diyakini? Oke. Mungkin berarti cerita kenapa saya pindah kemari. Kepindahan saya kemari itu pastilah didasarkan karena keinginan dari dalam hati yang timbul karena sebuah proses perjalanan saya pribadi yang ingin mengetahui tentang bagaimana sih beragama itu. Tentu di situ tertanya pada diri saya, Tuhan itu bagaimana sih? Kemudian terpanggil diri ini untuk mempelajari ilmu agama, kalau disebut secara globalnya kan ilmu tauhid. Kemudian dari mempelajari ilmu tauhid itu, ya khususnya di Matpa Indonesia ini, tertemukan sesuatu hal yang lama, dan saya yakin semua orang mencari sebuah ketenangan ya, yang lama dicari orang itu. Ya mungkin kalau orang bilang itu mutiara yang hilang atau apalah yang dibahasakan orang. Tapi saya secara pribadi, saya temukan sesuatu yang saya rindukan dalam kehidupan saya itu dari sebuah pengajaran agama yang ada di sini, kemudian diterapkan dalam kehidupan keseharian, kalau dibahasakan kehidupan sosial. Artinya kepindahan saya kemari itu punya dasar untuk saya. Ada yang saya cari kemudian saya temukan. So itu sangat worth it buat saya untuk pindah kemari beserta keluarga. Ya memang kemudahan diberikan Tuhan bagi saya dan keluarga ya. Mungkin seperti Mbak Wika lihat tempat tinggal kami di sini ini seperti inilah dulu karena kondisi kami masih begini ya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini pun tempat tinggal kami merasakan sebuah ketenangan yang saya pikir ketenangan itu yang belum pernah saya temukan. Saya boleh bercerita sedikit bahwasanya cerita perkara ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, saya rasa itu ukurannya bukan materi, bukan pangkat atau tahta, dan bukan juga wanita ya. Walau banyak orang mencari kesenangan, ketenangan, kebahagiaan itu dari ketiga hal itu tadi, tapi saya pikir juga nggak ketemu. Kenapa? Saya pikir kehidupan saya sebelum berpindah kemari juga, kalau bercerita tentang ekonomi juga saya pikir cukup mapan ya. Saya cukup mapan gitu dan keluarga. Tetapi kenapa memilih pindah? Kemapanan itu hanya sebatas sebuah titik, apa yang mau ada, ini segala macam ada. Tapi saya nggak ketemukan ketenangan. Mungkin ketenangan kalau dibahasakan itu segala sesuatu yang kita lakukan itu kenapa bisa jadi ikhlas, lepas, tidak terbebani. Dan di sini kita bersama-sama menjalankan itu. Tidak adanya satu faktor paksaan, tetapi semuanya berjalan dengan yang semestinya berjalan. Ya kalau orang bilang seperti air mengalir. Oke, berarti seperti yang Abang bilang tadi, bahwa sebelum pindah kemari sebenarnya sudah cukup mapan begitu. Berarti tidak ada keberatan nih berpindah dari satu kondisi mapan kepada kondisi seperti ini. Tidak ada keberatan, setuju? Tidak keberatan sama sekali. Apa yang membuat itu? Iya. Saya ceritakan lagi sedikit kenapa saya katakan saya mapan. Mungkin secara kehidupan dulu istri saya juga seorang dokter, yang artinya saya pikir untuk kelas seorang dokter dalam kehidupan di kehidupan umum, saya katakan umum ya, yang tidak seperti ini, tentu dia punya penghasilan, khusus istri saya ya. Di luar dari kebiasaan saya dulu juga bekerja di bidang saya. Dari kehidupan dulu pindah kemari tidak keberatan. Ya seperti yang saya katakan tadi, faktor yang mendukung kami pindah kemari itu bukan karena faktor ekonomi yang jelek, karena di sini itu semuanya dibiayakan oleh bersama. Bukan faktor itu, tapi faktor yang ingin dicari adalah bagaimana sharing apa yang ada pada diri kita bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Karena dari pelajaran ilmu agama yang saya ceritakan tadi di awal, ternyata
manusia yang paling baik itu menurut yang disampaikan oleh Rasulullah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Oke. Jadi saya secara pribadi mengabdikan kehidupan saya untuk orang yang banyak. Oke. Dan itu sangat menyenangkan. Ketika memasuki Matfa, saya berharap dapat belajar tentang sebuah sistem ekonomi yang mungkin saja dapat memecahkan kerumitan permasalahan ekonomi masyarakat kita. Namun ternyata saya mendapatkan lebih dari itu. Tidak hanya belajar tentang sistem ekonomi, namun saya belajar bahwa tempat ini adalah miniatur Indonesia yang sejati. Nilai yang diterapkan, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan, inilah nilai-nilai Matfa yang sesungguhnya. Nilai-nilai Indonesia yang sejati. Mungkin jika kita sejenak berhenti memikirkan diri sendiri dan mulai peduli, kita akan dapat mengerti siapa dan apa peranan kita dalam tatanan kehidupan ini. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.